Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi fi yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berselawat kepada Nabi akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang menikah, maka ada istilah sakinah mawaddah warahmah. Di dalam Al-Quran juga dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Litaskunu, agar ada ketenangan, sakinah. Jadi sakinah itu tenang. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian pada saat itu dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Ada istilah sakinah, ada istilah mawaddah, ada istilah warahmah. Ini tiga hal yang sebenarnya kalau dua ini bersatu, mawaddah dan warahmah ini bersatu, hasilnya sakinah. Nah begitu ya. Kenapa begitu? Karena memang mawaddah itu adalah mencintai pasangan berdasarkan kelebihan. Jadi misalnya seorang yang dia suka sama suaminya, pasti ada yang lebih dilihatnya dari suaminya. Seorang yang suka dengan istrinya, ada yang lebih dilihatnya dari istrinya. Apapun kata orang muantu blau, dia nggak peduli, karena yang dilihatnya yang baiknya. Saya begini, aku suka sama abang itu. Kenapa kau suka? Karena abang itu lembut kali orangnya. Tapi miskin, kata orang. Nggak apa-apa, orang dia lembut kok. Tapi dia jelek, nggak apa-apa, lembutnya itulah yang membuatku tenang. Begitu kan? Oh, tapi dia orangnya gendut. Nggak apa-apa gendut, yang penting lembut. Buat apa tampan kalau makan hati? Lama-lama mati bunuh diri. Biar jelek asal sayang sampai mati. Itu yang ku tengok. Ini namanya mawaddah. Jadi melihat kelebihan dia, aku mencintainya dengan kelebihan itu mawaddah. Tapi sesudah nikah, mawaddah ini sering hilang. Yang dipandang nggak lagi kelebihannya, tapi kekurangannya. Ini udah terbalik. Disinilah kandasnya kapal bahtera rumah tangga itu. Kenapa? Karena kemarin yang satu titik baik yang dilihatnya menghilangkan semua titik buruk itu. Sekarang titik buruk itu yang dilihatnya sampai hilang kebaikannya. Jangan sampai rumah tangga kita begitu. Atau yang kedua, warahmah. Warahmah itu rasa sayang yang mendalam kepada pasangan, sampai-sampai dia harus memaafkan semua kekurangan pasangan. Itu warahmah. Seorang yang menikah itu kadang-kadang memang penting sekali rahmah. Rasa sayang yang tinggi, memaafkan kekurangan pasangan. Ketika sudah ada mawaddah, ada rahmah, maka pada saat itu akan muncul sakinah, tenang dalam rumah tangga. Kita tidak akan terlalu cemburu misalnya. Kita tidak akan terlalu marah misalnya. Kita tidak akan terlalu kecewa misalnya. Karena kita tahu bahwa pasangan kita adalah manusia biasa yang mungkin punya salah, tapi ada sisi baik yang bisa kita pandang dari dia. Ketika kita melihat teladan, maka teladan kita dalam rumah tangga juga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Kenapa disebutkan suri tauladan ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saking sulitnya lah pada saat itu mencari keteladanan. Karena waktu itu kita tengok hukum jahiliyah. Kita lihat bagaimana mereka yang ketika itu menikahi mamak-mamak tirinya, kan nggak jelas. Bapaknya punya istri 4, meninggal bapaknya, mamak kandungnya dipinggirkan, 3 istri bapaknya dinikahnya. Akhlak nggak ada waktu itu.
Atau misalnya seorang yang menikah berdasarkan nafsunya, tidak memberikan nafkah kepada pasangannya, itu terjadi pada saat itu. Maka kata Allah, kalau kamu lihat ada teladan, ada contoh yang baik, ini di awal-awal kenabian misalnya, maka kau lihat aja ada Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana dengan keluarga Nabi Muhammad SAW? Keluarga Nabi Muhammad adalah contoh keluarga terbaik yang harus kita teladani. Kalau kita mau melihat bagaimana istri-istri Nabi, maka saya sarankan perempuan-perempuan soleha hari ini, perempuan-perempuan beriman hari ini, istri-istri kita yang kerja, istri-istri kita yang di rumah, coba dipelajari. Istri-istri Nabi itu disebut ummahatul mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman. Saya punya mama kandung yang melahirkan saya, tapi saya punya mama iman, itulah istri Nabi. Jadi mama saya dua. Ada mama saya kandung, ada mama saya tuturnya, karena dia adalah istri Nabi Muhammad SAW. Ibundanya orang-orang beriman. Misalnya bagaimana Nabi berumah tangga dengan Khadijah. Khadijah itu wanita luar biasa, dipuji Nabi setiap waktu. Bahkan Nabi tidak bisa melupakan Khadijah walaupun dia sudah menikah dengan yang lain. Bahkan Khadijah selalu dalam pujiannya, bahwa Khadijah selalu dipuji dalam sejarah. Kenapa? Karena dia berhasil menjadi istri luar biasa bagi Muhammad SAW. Kita tahu Khadijah ini orang kaya raya, hartanya banyak. Dia dijuluki Ratu Quraisy saking kayanya dan terhormatnya. Dia bergelar At-Tahirah, wanita paling bisa menjaga kesuciannya. Ketika dia menikah dengan Nabi SAW, dia tidak pernah merasa lebih tinggi dari Nabi karena dia lebih kaya dari Nabi. Padahal kekayaan Nabi dan kekayaan Nabi seperti sebutir pasir di hadapan Khadijah. Tapi dia tidak merasa lebih tinggi karena suaminya lebih miskin dari dia. Coba orang-orang kaya yang hari ini sebagai istri, tengok itu. Nggak malu kita kepada Khadijah meremehkan suami kita karena kita kaya dan kita lebih kaya dari suami kita. Malu dong. Atau kita lihat bagaimana seorang Khadijah, orang yang kaya tapi penampilannya sederhana ketika dia berada di tengah orang-orang. Penampilannya sederhana ketika dia jauh dari suaminya, tapi ketika dia menyambut suaminya, dia berdandan, berpakaian yang indah seperti yang disenangi oleh suaminya. Apakah istri-istri kita hari ini berbuat demikian? Ataukah istri-istri kita hari ini yang di rumah tidak berdandan kalau bersama suami, tapi berdandan ketika pergi ke kondangan dan tempat lain? Ini perlu kita muhasabah. Kemudian keunggulan Khadijah yang tidak dilupakan Nabi adalah Khadijah ini tidak pernah berdebat dengan Nabi, suaranya selalu lebih rendah daripada suara Nabi, dan dia tidak pernah mencerca, mencela Nabi sebagai suaminya. Bagaimana Khadijah yang membuat Nabi menangis ketika di arus kehilangannya. Ketika terjadi Fathul Mekah, Nabi malah ziarah dulu ke makamnya dan berkata, Khadijah, yang dulu kau katakan rupanya benar. Dia ingat kepadanya, bahkan Nabi berbuat baik kepada teman-teman Khadijah. Itu kenapa? Karena sekalipun suaranya tidak pernah lebih tinggi daripada suara Nabi. Demi Allah. Sekalipun suaranya tidak pernah berbantah-bantahan dengan Nabi. Ketika suatu hari Nabi bertahanus ke Gua Hira, di usia Nabi yang 38, 39, 40, Nabi bertahanus ke Gua Hira. Ketika Nabi bertahanus ke Gua Hira, Khadijah pernah melarang, suamiku, ini dingin di luar, tidak usah pergi. Tapi kata Nabi, aku harus pergi. Khadijah tidak kemudian berbantah-bantahan dengannya. Nabi pergi. Ketika Nabi pulang, menggigil badan Nabi SAW. Nabi nyuruh supaya Khadijah menyelimutinya. Tapi Khadijah dengan lembut menyelimuti Nabi. Dipeluknya Nabi, diambilkannya air, diminumkannya air hangat itu kepada Nabi. Kemudian dikusuknya badan Nabi. Pernahkah kita membayangkan bagaimana seorang Khadijah yang walaupun ucapannya benar, di sana dingin, pulang nanti kedinginan, tapi ternyata dia tidak mau mencari persoalan dengan suaminya. Bahkan kata dia, suaminya adalah jalan dia menuju surga. Seandainya lah istri-istri hari ini bisa mencontoh Khadijah, atau istri-istri hari ini bisa mengetahui bahwa jalan dia ke surga itu adalah suaminya.
Kalaulah dia tahu jalan dia ke surga itu adalah suaminya, dia akan rawat jalan itu. Dia tak akan biarkan jalan itu berduri. Dia tak akan biarkan jalan itu semak. Dia tidak akan biarkan jalan itu dipenuhi oleh binatang-binatang berbisa yang akan menghentikan jalannya menuju surga. Dia akan pelihara, rawat, perindah supaya suatu hari dia lewat di situ, dia lewat dengan lewat yang nyaman. Suami jalan menuju surga. Maka ketika hari ini ada seorang istri yang ketika itu durhaka kepada suaminya, maka dia sudah menghilangkan jalannya menuju surga. Bukankah kata Nabi SAW, seorang istri itu dia cukup mengerjakan sholat yang 5 waktu. Dia cukup mengerjakan puasa. Dia mengerjakan ibadah yang wajib saja. Kemudian dia patuh kepada suaminya, maka terbukalah 8 jalan kepada dia untuk menuju ke dalam surga. Terbuka 8 pintu surga untuk dia. Tapi hari ini berapa banyak seorang istri yang menghilangkan jalan itu. Berapa banyak seorang istri demi dunia, karena materi, karena kurang ini, kurang itu, kemudian dia hilangkan jalannya menuju surga. Berapa banyak? Maka marilah kita introspeksi diri. Ustaz, mungkin ada istri Nabi yang lain. Ada? Boleh nggak manja kepada suami? Istri Nabi Aisyah itu manja kepada Nabi. Karena Aisyah ketika meninggal Nabi usianya baru 18 tahun. Berarti dia semasa hidup dengan Nabi usianya masih belia, masih gadis, masih yang sangat muda. Dia manja kepada Nabi. Nabi memang juga memanjakan dia. Tapi di satu sisi Nabi tegas kepadanya. Tapi Aisyah itu adalah wanita yang cerdas. Ketika dia tahu suaminya sudah mulai mengangkat suaranya, dia akan berhenti. Ketika dia tahu misalnya dia cemburu karena Nabi perhatian kepada Khadijah yang sudah meninggal dunia, ketika dia cemburu, ketika dijawab Nabi dan dia tahu Nabi saat itu tidak suka dengan ucapannya, dia langsung memeluk Nabi SAW. Apakah kita sebagai istri hari itu seperti ini? Siti Aisyah itu selalu berdandan cantik, pipinya kemerah-merahan, pakaiannya wangi di hadapan suaminya. Ketika pada saat itu dia sedikit cemburu kepada Nabi terhadap istri Nabi Khadijah, maka pada saat itu dia tahu Nabi sedang marah, mungkin tidak suka dengan ucapannya, langsung dipeluknya suaminya. Begitulah seorang istri sehendaknya. Ketika mengetahui suami tidak suka, maka dia langsung memeluknya atau minta maaf kepadanya. Janganlah gengsi, karena suami itu adalah jalanmu menuju surga. Perlu memang istri-istri atau calon-calon istri itu disampaikan bagaimana sifat dari Ummahatul Mukminin, istri-istrinya Nabi, ibundanya orang beriman yang memiliki sifat baik yang lengkap yang akan bisa kita contoh dalam semua sisinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.